Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang pengantar statistika. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa definisi statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Misalnya, statistik industri yang berarti menggambarkan kumpulan data dalam bidang industri seperti rata-rata produktivitas antar industri manufaktur, tingkat pertumbuhan industri tertentu, dan sebagainya. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisaan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Selanjutnya, dalam mempelajari statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika matematis atau teoritis. Nah, statistika ini membahas sifat-sifat, dalil-dalil, rumus-rumus, menciptakan model-model dan segi-segi lainnya yang teoritis dan matematis. Kemudian yang kedua, penggunaan statistika. Penggunaan statistika ini membahas bagaimana cara teknik atau metode statistika digunakan. Apa saja sih komponen-komponen statistika? Ada 4 komponen statistika, antara lain yang pertama ada data, kedua perlakuan data atau pengumpulan dan pengolahan, 3 penarikan kesimpulan, dan yang keempat merupakan angka-angka. Next, mengapa statistika sangat diperlukan? Yang pertama, untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, untuk membuat rencana dan ramalan, dan dapat mengatasi berbagai perubahan, serta membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian, ruang lingkup statistika dibagi menjadi 2 bagian, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif ini merupakan kegiatan statistik yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan menyimpulkan data untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri, bentuk, karakter pada penduduk, masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, statistik inferensial merupakan statistik yang menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan teori uji kegiatan. Statistik ini mulai pengumpulan data sampai dengan uji hipotesis. Nah, statistika inferensial ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, antara lain ada statistika parametrik, yaitu statistika untuk menganalisa data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Kemudian statistika non-parametrik, yaitu statistika untuk menganalisa data dari populasi yang bebas distribusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari statistika. Tujuan statistika yaitu untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Kemudian, meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti, serta sebagai sumber bahan atau keterangan mengenai berbagai hal, dan yang terakhir agar memperoleh gambaran masalah dari sebuah populasi. Metode statistika adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Metode tersebut terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu
statistika deskriptif, dan statistika induktif atau inferensia. Nah, statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Sedangkan statistika induktif mencangkup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Kemudian saya akan menjelaskan penerapan statistika. Penerapan statistika ini hampir di setiap bidang, terutama pada bidang pertanian. Penerapan ilmu statistika pada bidang pertanian ini digunakan untuk mempelajari data pengamatan atau pengukuran yang diperoleh dari penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, sampai pada pemasaran hasil pertanian. Selanjutnya, pada bidang industri, statistika biasanya dipakai sebagai alat untuk membantu melakukan kontrol agar produk yang dihasilkan mempunyai atau memenuhi standar kualitas yang diinginkan dengan tingkat biaya yang minimum. Dan penerapan statistika juga terdapat di bidang manajemen. Di bidang manajemen biasanya dipakai untuk menentukan struktur gaji dan menentukan jumlah persediaan barang. Di sini saya akan memberi contoh tentang penggunaan statistika. Yang pertama, penggunaan statistika pada akuntansi atau accounting. Perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel atau contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Yang kedua, kegunaan statistika pada keuangan atau finance. Dengan ini, penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price earnings ratio dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Yang ketiga, kegunaan statistika pada pemasaran atau marketing. Dengan pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan. Seringkali menggunakan kaidah statistik. Dan yang terakhir, penggunaan statistika pada ekonomi. Penggunaan statistika pada ekonomi ini, para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Demikian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.